Kita lanjutkan pengajian takrib kita yang pada hari ini memasuki tentang saum atau puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus saum bermula ini itu kitab menjelaskan tentang puasa. Wa syaraitu wujubis siyami, bermula syarat-syarat wajibnya berpuasa. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Al-Islamu, pertama Islam, wal bulugu dan baligh, wal aqlu dan berakal. Syarat wajibnya puasa, jadi orang yang wajib untuk berpuasa syaratnya ada 3. Al-Islamu, pertama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan puasa. Wal bulugu dan baligh. Kalau belum baligh belum wajib berpuasa. Wal aqlu dan berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Wa faraidus saumi, dan bermula pardu-pardunya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Pardunya berpuasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu, pertama niat. Jadi berpuasa itu fardu. Kalau tidak dikerjakan ini tidak sah puasanya. Yang pertama niat. Untuk niat puasa fardu, yaitu puasa bulan Ramadan, niat harus dilakukan di malam hari. Untuk berpuasa sunat, niat boleh dilakukan di pagi hari sampai habis waktu duha. Wal imsaku, dan menahan anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Yang keduanya menahan keinginan untuk makan dan minum, menahan makan dan minum, karena kalau makan dan minum berarti batal puasanya. Wal jima'i, dan menahan dari jima. Jadi tidak boleh melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa itu membatalkan puasa. Wa ta'ammudil qai'i, dan menahan dari menyengaja muntah. Jadi orang yang berpuasa itu ketika akan muntah harus ditahan. Karena kalau disengaja, muntahnya disengaja, maka itu batal. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, tidak tertahan, maka tidak batal puasanya. Yang batal itu kalau disengaja. Walladzi yuftiru, bermula walladzi bermula perkara, yuftiru yang batal bihi dengan perkara tersebut, siapa as-shaimu, orang yang berpuasa. Itu asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Batal orang yang berpuasa dengan 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan, ada yang masuk ilal jaufi, kepada perut, warroksi, dan kepala, amdan, dengan sengaja. Jadi ada barang yang masuk ke dalam perut dan ke dalam kepala, itu memasukkannya dengan sengaja. Artinya kalau makan, minum, ya, pokoknya semua yang masuk
ke dalam perut dan masuk ke dalam ruang di dalam kepala kita, yaitu masuk lewat hidung atau lewat telinga dengan sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak disengaja, tidak batal. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan memasukkan, dan ada yang masuk ya, dan memasuk ini wal huknatu, dan memasukkan obat kalau zaman dulu. Pokoknya apa saja sih. Wal huknatu, dan ada yang masuk fi ahadis sabila ini dari salah satu dua jalan. Pada salah satu dua jalan. Dua jalan ini biasanya istilah untuk kubul dan dubur. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalam kubul dan dubur. Yang tidak boleh itu masuk. Ya. Kalau keluar dari kubul dan dubur, yaitu kencing dan BAB, itu tidak batal. Yang batal itu kalau ada yang masuk dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Baik itu memasukkan obat karena misalnya susah BAB dan sebagainya. Dengan sengaja. Wal qai'u, dan muntah amdan dengan sengaja. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari muntah dengan sengaja. Nah, karena kalau muntah itu batal puasanya. Kalau tidak sengaja, misalnya ditahan dulu, bukan merupakan kehendak kita, keinginan kita, maka itu muntahnya tidak sengaja. Misalnya biasanya kalau ini ya, kalau bepergian biasanya mabuk kendaraan, nah suka ada yang muntah. Itu muntahnya tidak disengaja karena bukan keinginan si orang tersebut. Itu tidak batal. Yang batal itu muntahnya kalau disengaja. Wal wat'u amdan fil farji. Yang selanjutnya batal berpuasa itu apabila memasukkan, ya, ini al-wat'u itu al-jima, bersetubuh fil farji, di dalam farji, amdan secara sengaja, melakukan persetubuhan dengan sengaja itu batal. Kalau lupa, makan minum. Jadi kalau makan dan minum, kalau lupa kan tidak batal puasanya. Sama ini juga kalau jima, yang batal itu kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Maksudnya lupa gitu. Kalau dilakukan dengan lupa bahwa sedang berpuasa, tidak tahu lupa bahwa sedang berpuasa, kemudian jima, maka itu tidak batal seperti makan dan minum. Tapi kalau dengan sengaja batal. Bahkan nih berat, ya, ada kifaratnya juga. Kalau melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, tapi untuk puasa bulan Ramadan itu ada kifaratnya. Wal inzalu, dan keluar mani an mubasyaratin secara persentuhan kulit. Keluar air mani secara persentuhan kulit. Baik itu yang diharamkan maupun yang dihalalkan. Kalau yang dihalalkan itu misalnya dikeluarkan dengan tangan istri. Ya, kalau yang diharamkan itu dikeluarkan dengan tangan sendiri, maka ini batal mubasyarah, yang halal maupun yang haram.
Kalau mimpi kemudian dalam mimpi itu sampai kita mengeluarkan air mani, maka itu tidak batal. Jadi keluar air maninya karena mimpi, itu tidak batal. Wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, wal riddatu dan murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Nah, ketika sedang berpuasa, kemudian datang haid di siang hari, batal. Datang nifas, batal. Di siang hari, kemudian mendadak gila, batal. Dan di siang hari ketika sedang berpuasa, keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Wa yustahabbu, dan disunatkan fisaumi di dalam puasa. Apa salah satu asya, 3 perkara. Disunatkan ketika sedang berpuasa itu 3 perkara. Takjilul fitri, pertama menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah waktunya datang, yaitu waktu maghrib, ya, ketika sudah masuk waktu maghrib itu segera berbuka. Ya, jangan diulur-ulur. Diulur-ulur sih boleh, tapi tidak dapat pahala sunat. Menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Ini sunat. Sunat juga sebetulnya itu menyedikitkan sahur, menyedikitkan makanan dan minuman untuk sahur. Jadi tidak mentang-mentang besok mau puasa, makannya sepuas-puasnya gitu. Ini untuk yang sudah dewasa ya. Kalau untuk yang masih anak-anak kayaknya belum kuat ya. Jadi kalau misalnya sahur itu disedikitkan gitu, sahurnya, sunat. Tapi kalau mau banyak juga nggak apa-apa, boleh. Dapat pahala sunat dengan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang buruk. Ya. Perkataan yang kotor itu sunat meninggalkannya. Ini di dalam puasa, jadi kita harus menjaga perkataan-perkataan yang buruk, yang kotor, misalnya berbohong. Berbohong tidak membatalkan puasa, tapi itu tidak mendapatkan pahala sunat. Mencaci maki misalnya, mencaci orang lain itu tidak mendapatkan pahala sunat berpuasa. Kalau ada yang mengatakan kepada kita, mencaci kita, memarahi kita, sedangkan kita sedang berpuasa, itu disunatkan mengatakan ana shaimun, saya sedang berpuasa. Wa yahrumu, dan haram apa siyamu khamsati ayyamin, berpuasa pada 5 hari. Diharamkan berpuasa pada 5 hari ini. Al-Aidani, yang pertama 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika hari raya Idul Fitri haram berpuasa. Ketika hari raya Idul Adha juga haram berpuasa. Wa ayyamut tasyriqi, salah satu, dan haram berpuasa pada 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu setelah Idul Adha. Kalau Idul Adha kan tanggal 10, maka hari tasyriknya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu haram berpuasa.
Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa saumu yaumis syakki, berpuasa pada hari syak. Ya. Hari syak itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini makruhnya makruh tahrim. Di dalam kitab fikih yang lain bahkan wa yahrumu, haram. Haram. Di kitab ini wa yukrahu, dimakruhkan. Ini makruhnya makruh tahrim. Makruhnya makruh tahrim, makruh yang lebih condong ke arah haram. Tidak boleh. Tidak boleh berpuasa pada hari syak. Hari syak itu hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan di dalam bulan Hijriyah itu ada ada 29 dan 30. Jadi biasanya berselang-seling, tapi tidak selalu berselang-seling. Kadang 29, bulan berikutnya 29 lagi, gitu ya. Kadang 29, 30, 29, 30, gitu. Nah, kadang juga 30, 30. Nah, ini haram berpuasa tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ketika sudah 29, itu harus diru'yat. Nah, ketika tidak ada pengumuman secara resmi, bahwa besok itu berpuasa, berarti bulan Sya'bannya hanya 29. Nah, tidak ada pengumuman itu. Atau pengumumannya nanti digenapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Gitu. Maka besok itu tanggal 30. Nah, tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, tanggal 30 bulan Sya'ban itu, maka itu hari syak. Syak itu ragu-ragu ya, antara 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Kalau sudah ada pengumuman, berarti jangan berpuasa di hari tanggal 30 bulan Sya'ban ini. Kalau tidak ada pengumuman, misalnya bulan Sya'bannya tanggal 30 bulan Sya'ban itu malam, itu tidak ada pengumuman atau tidak ada orang yang bisa meru'yat, orang yang adil yang bersaksi bahwa sudah melihat hilal, maka tanggal 30 ini adalah hari syak. Tidak boleh berpuasa. Illa ayyuwafaqa, kecuali adatan lahu, kecuali mufakat kebiasaan. Jadi kecuali kalau sesuai dengan kebiasaan. Misalnya kebiasaannya sebelum masuk bulan Ramadan itu suka puasa Senin Kemis misalnya. Maka puasa Senin Kemis. Nah, di Kemis itu masuk tanggal 30 bulan Sya'ban, hari Syak. Maka itu boleh. Dibolehkan berpuasa karena kebiasaan kita berpuasa Senin Kemis. Atau kebiasaan puasa Nabi Daud misalnya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, tanggal 30 bulan Sya'ban ini kebetulan kita jadwalnya berpuasa, maka puasa yang sesuai kebiasaan kita tadi, puasa sunat, maka di tanggal 30 dibolehkan. Jadi boleh, tidak makruh. Boleh untuk berpuasa. Kecuali kalau sudah kebiasaan atau kodok, ya kodok. Misalnya bulan puasa kemarin itu ada yang tertinggal 1 hari misalnya. Kita baru melaksanakannya, baru ingatnya pada malam tanggal 30 itu. Jadi waktunya tinggal satu-satunya. Nah, itu mah bukan makruh lagi, bukan boleh lagi, tetapi wajib berpuasa, mengkodok puasa yang
tahun lalu. Jadi tanggal 30 ini hukumnya bisa makruh, bisa boleh, dan bisa juga wajib. Wajib kalau untuk mengkodok puasa yang tertinggal sebelumnya. Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan lagi, puasa yang tertinggal sebelumnya ini selain wajib juga dikodok, tetap dan ada tambahannya, yaitu wajib fidyah. Karena sudah kena denda melewati puasa yang baru. Waman dan barang siapa wati'a yang melakukan jima persetubuhan fina hari Ramadhan pada di siang hari pada bulan Ramadan amidan dengan sengaja fil farji ke dalam farji ini barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan ke dalam farji fa'alaihi maka wajib bagi dia apa al-qada'u qada' wal kafaratu dan kifarat. Jadi ada tambahan untuk orang yang jima melakukan persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan itu selain wajib qada' juga wajib kifarat. Wajib menebus kifarat. Menebus kesalahan. Apa wahya dan bermula kifaratnya itu itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya dan hamba sahayanya yang dimerdekakan itu yang selamat, maksudnya yang selamat itu yang utuh ya, yang tegap. Tidak cacat. Itu memerdekakan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang nih nggak ada. Ya susah menemukan hamba sahaya. Fa'illam yajid, maka tidak menemukan hamba sahaya yang akan dibebaskan. Membebaskan berarti membayar ya, membayar kepada majikannya. Dibebaskan. Fa'illam yajid, maka tidak menemukan hamba sahaya yang akan dibebaskan. Fasyamu syahraini, boleh diganti dengan berpuasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini penggantinya kifaratnya. Orang 1 bulan aja nggak kuat misalnya. Yang puasa Ramadan 1 bulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Fa'il lam yastati, maka jikalau tidak kuat, ini hukum. Kalau orang kuat, ini dari atas, ini adalah yang paling afdal. Fa'illam yastati, maka jikalau tidak mampu, tidak kuat melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, likulli miskinin muddun. Setiap 1 orang miskin itu muddun 1 mud. 1 liter makanan pokok. Jadi berarti kita bungkusin 60 kantong plastik ya, 60 keresek. 1 kereseknya, 1 plastiknya 1 liter. Ini kita sodakohkan dengan niat menebus tadi, menebus kesalahan kifarat melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Kalau ini banyak yang, tapi nggak usah juga ya, nggak usah dilaksanakan maksudnya di siang hari di bulan Ramadannya, nggak usah karena ini melaksanakan apa? Minum dulu. Jadi misalnya karena batalnya
Tadi kalau makan dan minum, batal puasanya bukan dengan jima, tapi dengan makan dan minum, gitu. Maka itu tidak hanya hanya dosa dan wajib kodok saja. Jadi kalau menyengaja batal puasa itu dosa dan wajib kodok. Nah kalau membatalkannya dengan persetubuhan, belum membatalkan dulu puasanya, maka itu ditambah selain kodok juga harus kifarat, menebus kesalahan tersebut. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan wajib bagi dia berpuasa. Dia masih punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia meninggal dunia, sebelum meninggal itu dia ada kewajiban puasa yang harus dikodok. Kodonya puasanya puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi bukan puasa sunat. Dia meninggal dunia dalam keadaan ada puasa yang wajib dikodok, puasa bulan Ramadan yang wajib dikodok. At'ama anhu likulli yaumin muddin, maka at'ama, memberi makan anhu dari orang yang meninggal tersebut, likulli yaumin muddun, setiap hari yang tertinggal itu yang harus kodok itu mudun, 1 mud, 1 liter beras, makanan pokok ya. Ini kalau puasanya puasa wajib, kalau puasa sunat tidak perlu. Yang harus mengeluarkan itu adalah pengurusnya, ahli warisnya ya, dikeluarkan dari harta si mayit, dikeluarkan dari harta si mayit. Kalau tidak ada hartanya, boleh sama ahli warisnya. Jadi ahli warisnya mengumpulkan uang ya, anak-anaknya gitu ya, itu kemudian disodakohkan, gitu. Disodakohkan 1 hari 1 mud. Kalau misalnya si mayitnya tidak memiliki harta, jadi dikasih dulu, kasihan ahli warisnya, anak-anaknya ya, kasihan kepada si mayit, mengumpulkan uang untuk orang tuanya yang meninggal dunia, kemudian disodakohkan sebagai pengganti tadi fidyah untuk orang yang sudah meninggal dunia yang masih memiliki hutang puasa. Wasyaikhu, bermula orang tua, kakek nenek. Ya, kakek-kakek maksudnya kakek-kakek dan nenek-nenek orang sudah tua. In ajaza, jikalau lemah anis saumi, dari berpuasa, jikalau tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru, maka dia boleh berbuka puasa. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak kuat untuk berpuasa itu boleh berbuka. Tetapi wayut imu, dan memberi makan kepada fakir miskin, an kulli yaumin, pada setiap hari yang dia tidak berpuasa itu muddan 1 mud. Jadi dia mengeluarkan 1 mud makanan pokok, 1 liter kalau di kita beras, sebagai fidyah, pengganti dia tidak berpuasa karena sudah tidak kuat. Dikeluarkannya itu kalau sudah beres puasanya, jadi jangan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban dikeluarkan untuk puasa besok, untuk bulan puasa besok, bukan gitu. Jadi dikeluarkannya kalau sudah melewati hari berpuasanya. Misalnya hari pertama tidak berpuasa, nah besoknya baru dikeluarkan fidyahnya gitu. Atau nanti setelah hari raya Idul Fitri misalnya, sudah beres 1 bulan baru dikeluarkan
fidyahnya boleh. Jadi yang tidak boleh itu dikeluarkan sebelum bulan puasanya. Jadi sebelum melaksanakan puasanya, karena dia belum punya kewajiban untuk fidyah, yaitu kalau sebelum pelaksanaan bulan Ramadannya. Nah, saya balik lagi ya tadi ini untuk yang meninggal dunia. Nah, untuk yang meninggal dunia ini puasanya, untuk yang meninggal dunia punya kewajiban qada puasa di bulan Ramadan itu fidyah, oleh fidyah. Nah, di sini penjelasannya ini hadza qaulul jadid wa huwa dhaifun. Ini katanya pendapat yang lemah. Ammal qaulul qadim wa huwa rajihu anna waliyahu yasumu. Jadi walinya, penanggung jawabnya itu mengganti dengan berpuasa. Gitu. Ini paling afdol. Tapi di kampung-kampung kita fidyah. Jarang yang ahli warisnya itu berpuasa, mengganti, mengkodok puasanya si mayit yang ketinggalan. Itu penjelasannya. Wal hamilu, dan bermula perempuan yang hamil, wal murdi'u, dan perempuan yang menyusui, in khofata, jikalau takut keduanya, ala anfusihima, atas dirinya. Jadi mengkhawatirkan dirinya, bukan mengkhawatirkan janinnya atau bayinya. Ya, mengkhawatirkan itu mengkhawatirkan dirinya, khawatir lemah, gitu ya, khawatir sakit, sedangkan sedang menyusui atau sedang hamil. Kalau saya berpuasa ini khawatir saya sakit, gitu. Khawatir saya sakit. Maka kalau yang dikhawatirkan itu dirinya, bukan bayinya, aftorota itu boleh berbuka puasa. Wa alaihima, dan pada keduanya al-qada'u, dan qada'. In khafata ala anfusihima aftorota wa alaihimal qada' wal kafaratu, dan kifarat an kulli yaumin, pada setiap hari mudun, 1 mud. Ini kalau di kitab yang lain itu, kalau orang yang hamil dan menyusui, jikalau khawatir kepada dirinya, itu wajib qada. Jadi berbukanya karena khawatir kepada dirinya, wajib qada. Tapi kalau khawatirnya kepada bayinya, baik yang masih dikandung atau sedang disusui, dikhawatirkan air susunya itu sedikit, yang dikhawatirkan itu bayinya, maka selain wajib qada juga wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah kalau dia mengkhawatirkan bayinya yang sedang dikandung takut kekurangan nutrisi, atau bayinya yang sedang disusui takut kekurangan air susunya. Maka dia wajib qada dan wajib fidyah. Setiap hari itu 1 mud. Wahwa, dan bermula 1 mud itu ritlu itu ritlun wasulusun, 1/3 mud, 1/3 ritel bil Iraqi, dengan ritel Baghdad. 1/3 itu 1 liter ya. Karena kalau misalnya kita zakat fitrah itu kan 1 sok ya, 1 kulah itu 3,5 liter. Nah, 3,5 liter ini, dia 3,5 liter ini ukuran dari ritel Irak ini itu 5/3. Jadi 1 sok itu 5/3 ritel. Maka kalau di
kalau dijadikan menjadi liter yang di kita sekarang, yang umum di kita sekarang, itu 1 liter. Wal maridu, ukuran 1 mud itu 1 liter. 1 liter dengan liter kita. Wal maridu, dan bermula yang sakit. Wal musafiru, dan yang sedang bepergian. Wal musafiru, dan orang musafir, safaron tawilan, yang sedang bepergian yang jauh, yuftironi, itu boleh berbuka, wayak diani, dan wajib mengqadha. Jadi kalau orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh ini boleh berbuka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi wajib diqadha saja. Nah itu, jadi ada yang wajib diqadha, ada yang wajib qadha, wajib fidyah, dan ada yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jadi ada yang wajib qadha, ada yang wajib qadha saja, ada yang wajib qadha dan wajib fidyah. Ya. Jadi yang pertama ada yang wajib qadha, tidak wajib fidyah, ada yang wajib qadha dan wajib fidyah, dan ada yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jadi tidak usah mengqadha puasanya, juga tidak usah bayar fidyah, yaitu di sini tidak disebutkan ya, yaitu orang yang gila. Dalam kitab Safinah ada. Jadi orang gila tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Jadi kalau orang tidak mau puasa, tidak mau bayar fidyah, ada itu pilihannya, yaitu majnun, gila. Sedikit lagi tanggung nih. Nanti masuknya selanjutnya kitab haji supaya satu pokok bahasan. Paslun, bermula ini itu suatu pasal. Wal i'tikafu, dan bermula i'tikaf. Sunnatun mustahabbatun, itu sunat yang sangat diinginkan, yang sangat dianjurkan. Walahu, dan bagi i'tikaf berdiam diri di masjid itu syartoni, 2 syarat. Diam di dalam masjid itu menjadi i'tikaf, hukumnya sunat apabila memenuhi 2 syarat. An-niyatu, pertama niat. Jadi kalau tidak niat, maka tidak dapat pahala i'tikaf. Aku niat i'tikaf, misalnya pakai bahasa kita sendiri boleh. Aku niat i'tikaf, boleh. Kalau tidak niat, maka tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Wal lubsu, dan diam fil masjidi, di dalam masjid. Jadi niat dan diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid itu i'tikaf. Diam yang disertai dengan niat. Itu namanya i'tikaf. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar minal i'tikafil manzuri, dari i'tikaf yang dinazarkan. Kalau i'tikaf tadi hukumnya sunat secara asalnya. Tapi kalau ini nazar mau i'tikaf, misalnya semalaman di masjid, mau i'tikaf, nazar nih i'tikafnya, maka ini hukumnya wajib. Tidak boleh keluar dari masjid illa lihajatil insani, kecuali kebutuhan manusiawi, yaitu misalnya mau kencing atau mau BAB, maka itu boleh keluar dulu dari masjid. Au udrin, atau uzur. Jadi boleh kalau uzur, min haidin, dari haid, sedang i'tikaf haid. Nah itu berarti uzur. Itu tidak dilanjutkan lagi i'tikafnya. Au maridin, atau sakit, la yumkinul muqamu anhu, yang tidak mampu untuk melanjutkan i'tikaf. La yumkinul muqamu ma'ahu. Jadi tidak mampu untuk melanjutkan i'tikaf. Sakit yang tidak mampu melanjutkan i'tikaf, maka i'tikafnya tidak perlu dilanjutkan. Wa yabtulu, dan batal i'tikaf bil wat'i, dengan bersetubuh. Jadi kalau misalnya keluarnya dari masjid itu untuk kencing dan BAB, itu boleh. Tapi kalau keluarnya untuk melakukan jima, maka ini i'tikafnya batal. Demikian
para hadirin sekalian, penjelasan mengenai hukum berpuasa yang dijelaskan di dalam kitab Takrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya, yang sebersih-bersihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.